Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Muhammad Fauzan dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101 210 68. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Ma'rifatullah atau mengenal Al-Quran. Kepentingan mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran atau Ta'riful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat manusia, bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama atau maraj al-ula dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Al-Quran atau Ta'riful Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar. Kata masdar dari qira'a, qiraatan, war, Quran. Qira'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Wa iza qara'nahu fa'uttabi Qur'an. Artinya, sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Sedangkan secara terminologi, definisi Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawir dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu kalamullah, mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawir, dan membacanya adalah ibadah. Selanjutnya ada kalamullah atau asmaul Quran. Dalam istilah bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada Alkitab, sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis, karena Nabi memerintahkan para sahabatnya menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk, karena Al-Quran mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan menyelamatkan. Yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran itu pembeda dari yang hak dan yang batil. Keempat ada rahmat atau rahmat, merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini. Yang kelima An-Nur atau cahaya, merupakan cahaya yang memberi petunjuk. Yang keenam ada Ar-Ruh atau roh,
yang ketujuh ada asyifa atau obat, dan yang kedelapan ada al-haq atau kebenaran. Al-Quran sebagai Ma'uzah. Al-Quran disebut Al-Ma'uzah karena Quran mengandung pelajaran yang indah dan dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Ada az-zikir atau pemberi peringatan. Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai masalah. Untuk kedudukan Al-Quran yang pertama, Al-Quran berisi berita dan kabar. Yang kedua, Al-Quran kitab hukum dan syariah. Yang ketiga, Al-Quran kitab jihad. Yang keempat, Al-Quran kitab pendidikan. Yang kelima, Al-Quran pedoman hidup. Yang keenam, Al-Quran kitab ilmu pengetahuan. Untuk yang terakhir, Al-Anusyubih. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu melakukan interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran surat 2 ayat 121. Pemahamannya, mempelajari dan mengajarkan maknanya baik tekstual maupun kontekstual. Al-Quran surat 7 ayat 2. Penerapannya atau tabikon dengan mempelopori penerapannya, menghafal dan menjaganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran dan menghayatinya dan mengenalkannya, maka Allah akan memberi mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir ada mendidik diri dengannya atau tarbiyatul nafsi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila adanya kekeliruan dalam pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.